balik lagi bersama kita di podcast Biliard HI episode 4. Jadi hari ini aku, Syanda, ditemenin sama Mizan. Bakal ngapain Zan kita hari ini? Kita bakal tanya-tanya tentang orang penting sih dan tujuan dia. Sepenting Gimana? apa sih Zan orang itu? Waduh, kayaknya penting banget sih kalau di jurusan kita. Siapa sih yang gak kenal dia? Dari 4 angkatan tuh, sampai yang DO-DO-nya, sampai yang gak naik-naiknya, kenal semua. Siapa sih yang gak kenal? Penting banget dong ya. Presiden Parah. kalah gak nih? Wah, kalau itu gak berani jawab sih, takut di-banned. Yaudah, kalau gitu langsung aja kali ya Zan. Wah, yakin nih langsung nih. Emangnya kita tuh bakal bahas apa sih hari ini topiknya? Jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang gimana sih kayak how to survive in hubungan internasional, kayak gimana sih hubungan internasional itu. Jadi buat kalian nih yang kepo-kepo tentang HI itu gimana, bisa banget nih Nah, nonton bener podcast banget kita. tuh. Soalnya kan sekarang kan juga kayak baru aja lulus dari UTBK, hasil UTBK baru keluar kan tuh. Banyak juga yang masih nyari swasta-swasta atau yang masih mikirin jurusan-jurusan, masih labil ini itu. Kayaknya sih bakal cocok banget sih kalau buat dengerin podcast ini. Jadi dia nggak cuma sekedar tahu, nggak kayak kita pas lagi awal masuk. Kan kita nggak tahu apa-apaan tuh, makanya hasilnya begini. Makanya kita tuh membekali kalian ini. Kalau bahasanya gitu ya, bahasanya keren banget gak sih membekali? Soalnya pas lagi di awal mikirnya, wah ini keren, ngomongin bahasa Inggris doang deh, dalamnya nggak ngapa-ngapain. Taunya dalamnya surprise. Mari kita utik-utik yuk. Mari kita utik-utik nih dari orang ini. Orangnya sih gue yakin udah nunggu-nunggu banget nih. Dan ini kayaknya salah satu tamu paling ditunggu ya. Bisa dibilang seperti itu. Tamu requestan. Karena dia sibuk banget kan ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat waktunya nih. Akhirnya. Ini aja harus bikin schedule dari seminggu atau berapa minggu sebelumnya ini? Dari lama deh pokoknya. Lama banget. Dari lama banget. Wah, tapi kalau dari seminggu lalu kita ingat-ingat, seminggu lalu berarti kita masih bebas ya sebelum kita take podcast ini. Kalau sekarang kan udah PPKM nih di Jakarta keadaannya nih. Di Jawa Bali ya PPKM? Iya, Jawa Bali. Sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 20. Jadi buat kalian yang tidak perlu untuk keluar, please stay at home. Tolong jangan mempersulit tugas orang lain dong. Benar. Buat kalian-kalian ini nih. Permudah biar Indonesia bisa cepet kayak negara-negara lain tuh lepas masker. Masa iya lu nggak ngep pada? Iya kan? Mana sekarang harus 2 lagi maskernya. Nah itu dia double. Kalau makin bandel ntar lama-lama 4 tuh. 4 lapis, buset ngep gua lama-lama. Nah kayak gitu. Kalau kayak gitu udah kita langsung sambut aja nih. Yuk biar nggak kelamaan. Kita sambut aja ini. Ayo Kak Veron. Munculkan diri Anda. Halo semuanya. Halo Kak Veron. Kalau namaku Veron. Seperti yang kalian udah tahu, aku mahasiswa hubungan internasional di BINUS. Terus apalagi? Kayaknya ada lagi jabatan ini sampai yang kayak orang-orang tahu. Spill dong Kak. Masa harus sebut dong. Sih. Wah, gak masalah sih. Yang penting kan orang-orang pada tahu nih siapa Kak Veron dan seberapa pentingnya dia sih di HI. Siapa tahu nanti ada yang nonton gitu, ada yang nyantol gitu Kak. Aduh, sebut nih, beneran nih, sebut nih. Sebut dong. Oke, gak apa-apa. Ya, kebetulan aku salah satu pengurus dari Internal and Resource Management. Jadi salah satu divisi yang ada di Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University gitu. Anak himpunan, Jan. Anak himpunan. Kita juga sama. Kita tapi baru aktivis. Cuman ya kan, ya kita mah apa? Jabatannya mah, kita mah apa tuh dibandingin sama Kak Veron? Masih malu gue di sini. Iya. Duh, gimana ya? Gimana sih? Gimana Kak? Jadi apa kabar? Baik-baik aja. Kalau kalian gimana? Apa kabar? Baik, kita alhamdulillah baik. Sibuk ngapain nih Kak? PPKM gini makin sibuk atau malah makin gabut? KM kemarin rapat dari jam 3 sore sampai 3 pagi. Kemarin banget. Wow, Jan. Bisa kelihatan kan tuh Jan seberapa sibuknya tuh. Makin malu Jan gue Jan. Duh, gue tuh nggak bisa banget. Gue sampai jam 3 pagi itu udah asam lambung gitu. Gak tahan badan gue. Bahan aja kan kerjaannya. Duh. Berarti emang bener-bener nih ya, udah
udah jabatan tinggi, produktif lagi PPKM kayak gini. Aduh. Aduh, Siapa Jan, sih yang nggak mau sama orang-orang kayak gini nih? Udah punya. cewek-cewek, yuk. Ya ilah, yang mau daftar bisa langsung ke Instagramnya. Apa Instagramnya? Kalian promosi nih. Ayo Kak. Instagramnya Veron Wirawan. Kalau misalnya emang kontennya menarik, follow aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya nggak, Jan? Boleh tuh. Waduh, Kak Veron. Kakak nih berarti ada di himpunan hubungan internasional BINUS University. Yes, exactly. Kalau ngomongin soal hubungan internasional yang orang-orang awam tahu biasanya apa sih? Biasanya HI itu tentang apaan sih kalau orang-orang awam tahu? Kalau menurut kalau dari orang sekitar gue nih Zan, kalau misalkan gue ditanya, Syanda, kamu kuliah jurusan apa? Pasti kan aku jawab HI, pasti mereka kayak, oh kamu mau jadi ini ya, apa namanya tuh, duta Diplomat. besar ya, mau jadi diplomat ya, kayak gitu-gitu Zan. Padahal kita juga nggak tahu mau kemana, nggak tahu cita-cita Iya kan? aku apa. Iya itu kayak kita kayak yang gimana ya ngejawabnya ya? Pusing ya, langsung pusing rasanya banget. pengen kabur ya. Iya kayak pengen, aduh gue bisa gak ngilang ini dari sini nih. Gue aja nggak tahu lowongan kerjaannya di apa. Gimana ini orang-orang? Kalau menurut Kak Veron nih Kak, HI itu apa sih Kak menurut Kakak definisi HI sendiri itu? Sebenarnya tuh kalau definisi dari hubungan internasional ya, aku kan sebenarnya bukan orang yang pinter-pinter banget nih akademiknya, maksudnya biasa aja. Cuma menurutku HI itu kan kita belajar yang pasti tentang hubungan antar negara gitu, dan itu bisa itu tuh mencakup berbagai sisi gitu loh, nggak cuma satu aspek doang, tapi kita nge-cover banyak hal gitu, mungkin dari sisi ekonominya atau budayanya gitu sih kurang lebih. Oh jadi nggak selalu ngurusin negaranya aja, nggak selalu bahasa Inggris doang gitu ya Kak, masih banyak gitu yang dipelajari. Banyak banget, pusing sampai banyak banget. Tuh buat kalian tuh yang mau masuk ke HI itu bukan cuma ngomong bahasa Inggris doang, nggak cuma pelajarin budaya doang, tapi juga bahas politik, ekonomi. No, perang apalagi kan, perang sejarah. Ya ampun, gue disuruh bahas perang tahun 1400-an, mana ngerti saya. Tidak tahu apa itu. Mana kelasnya juga online, bikin ngantuk, kadang tidur. Aduh, Mizan, jangan begitu. Bohong dosen, bohong. Tolong nama saya jangan dicatat. Aduh Kak, tolong ini. Wah, tapi Rivanka ya. Waduh, iya, disebut. Ayo loh, hati-hati loh sama Kak Veron loh. Waduh, lupa sama orang penting bisa dilaporin nih kita. Waduh, ampun, orang penting gimana sih? Orang penting BTW, banget nih. Apa? BTW nih, lu dulu jurusan apa Zan? SMA-nya? SMA-nya gue IPA loh padahal. SMA-nya gue nyasar ya? Nyasar lo ke HI. Keberatan sih gue kalau ini sih, sih gue sih. Nih, kalau Mizan kan IPA. Nah, kita mau nanya nih sekarang, kalau Kak Veron dulu SMA-nya apa? Terus kenapa bisa mau pilih HI, itu apa alasannya? Disuruh orang tua kah atau kemauan sendiri? Nah, jadi dari dulu tuh, kalau aku tarik lagi ya, dari awal SMA tuh, aku kan orangnya kayak pendirianku tuh cukup kuat sih, bisa dibilang ya. Jadi kayak aku dari dulu tuh ngerasa aku gak suka pelajaran-pelajaran IPA gitu. Aku bahkan dulu tuh hampir gak naik kelas sebenarnya pas kelas 10 ke kelas 11. Gara-gara matematika, biologi, fisika, sama kimia aku tuh bener-bener gak ada yang tuntas semua. Itu. Kok banyak ya? Kirain sedikit itu. Matematika, kirain sampai matematika dong, biologi. Lanjut. Banyak banget. Listnya panjang emang kalau kayak gini. Nah, dulu tuh dari situ aku mulai paham. Kayaknya sejauh ini memang capability-ku tuh cuman masuk ke ilmu sosial. Tapi begitu dalami masa pelajaran-pelajaran kayak sosiologi, lalu juga pelajaran-pelajaran ekonomi gitu tuh, aku lebih ngerasa emang aku lebih seretnya di situ kayak mata pelajaran IPS. Nah, akhirnya aku masuk IPS, dan gimana sih akhirnya kok aku bisa tertarik buat masuk HI gitu. Jadi ini ceritanya cukup menarik ya. Jadi aku merasa aku punya privilege bahwa orang tua aku tuh
selalu mendukung aku. Mereka membantu aku cari informasi terkait dunia perkuliahan gitu. Mereka ngajak aku ke Edufair gitu, kita lihat-lihat jurusan-jurusan yang ada di dunia perkuliahan gitu. Jadi kan ada gambarannya tuh, aku tuh bisa masuk ini loh, kalau IPS tuh bisa masuk ke ini, dan ternyata tuh opsinya tuh banyak banget gitu loh. Aku tuh benar-benar sampai overwhelmed gitu kan. Jadi iya sih, aku ngelihat pas itu ada Ilkom sama HI yang bener-bener bikin aku tertarik banget ya. Dan dari situ tuh aku pas jadi sekolah juga dulu ada tes minat bakat nih. Ada tes minat bakat, akhirnya pas aku ikut, ternyata aku paling cocoknya emang masuk HI sih kalau berdasarkan tes psikologinya itu. Jadi kurang lebih gitu sih. Asik banget, Zen. Berarti emang udah terarah ya, kayak gitu ya. Mbak bapak lu sportif nggak dulu pas lu mau masuk, Zen? Suportif banget, parah. Bahkan bokap gue tuh awalnya itu ngedukung gue ke jurusan lain, karena emang gue tuh aslinya bukan di HI, gue sempet pengen juga ke salah satu jurusan di IPA, cuma nggak kesampaian, itu kedokteran hewan. Tiap kali gue nyebut diketawain sama teman-teman gue. Jadi kalian tertawa udah biasa. Keren, gokil juga sih. Gokil nih, Kak Veron nih, berarti emang dari awal banget nih mindsetnya udah HI nih gitu ya? Ya, gitulah. Kenapa nggak Ilkom, ayo? Ayo, iya Kak, kenapa nggak Ilkom? Dulu tuh timbanganku menurutku kurang rasional ya. Cuman dulu aku nggak mau masuk Ilkom tuh, dulu kan ngincarnya sempat di PTN nih memang sebenarnya. Pengennya nyoba di salah satu PTN yang ada di Jogja. Lalu pas kita kayak konsultasi sama berbagai pihak tuh ternyata tuh gimana ya, perebutan kursinya tuh kalau di Ilkom itu kayak tinggi, sengit banget gitu, sedangkan kalau di HI itu masih agak lebih kurang gitu. Sih gitu. Luang. Duh, kayaknya background story kita agak sama nih Kak. Waduh. Boleh kali kalau mau curhat-curhat, nah aku open kok. Aku juga hadir. Kamu yang curhat sama aku nggak apa-apa, aku nggak masalah, aku jabanin, aku tampani gitu lah. Jelas lah dia pengen dicurhatin divisi IRM gitu bos. Ditampani, kalau Zen, mudeng Kak. Waduh, kalau gue udahlah, nggak usah curhat-curhat lah, buat apa? Udah ada juga ya Zen yang support ya, support system udah ada, nggak perlu lagi ya. Berarti kakak tuh kalau apa? Berarti kakak tuh awalnya pengen di salah satu PTN ternama berarti kalau di Jogja ya. Udah lumayan bagus juga dong, pasti dong. Nggak usah kita sebut lah namanya. Nggak usah. Jangan. Nanti malu aku. Oh, lalu kenapa kalau awalnya pengennya di Jogja nih? Kenapa berakhirnya di Jakarta? Malah ke Kemanggisan gitu nih. Iya, jauh banget kayaknya. Jauh. Kalau pertama ya, kalau di Jogja tuh pastinya karena kan aku orang Jogja ya. Terus kebetulan dari SMA aku itu teman-temanku tuh hampir semuanya tuh larinya ke univ yang kalian pasti tahu lah. Aku bicarain tuh kemana. Teman-temanku rata-rata kesana banget gitu. Banyak banget. Bahkan kalau dari SMA aku nggak salah angkatanku tuh yang keterima di PTN itu ada 90, 60-nya itu larinya ke univ yang aku nggak keterima itu. Tapi di sisi lain yang aku kayak bener-bener pengen ke HI BINUS ya, terutama itu juga mempertimbangkan bahwa aku tuh pengen punya pengalaman yang baru di luar kota, pengen nyoba ngerantau gitu kan, ngerasain hidup yang lebih bebas, lebih mandiri. Lalu juga yang bikin bener-bener mantep pengennya ke HI BINUS itu akreditasinya A sih sebenarnya. Berarti dia atas dasar ditinggal teman-teman ini kayaknya. Oh iya, ini merasa tertinggal ini kayaknya Zan. Dia dendam pengen nyari PTS yang paling bagus gitu kan. Tapi apa sih PTS yang paling bagus di Indonesia kecuali BINUS? Nggak ada. Nomor satu. BINUS saingannya univ-univ negeri loh, jangan salah loh kalian. Waduh, selevelnya sama yang udah universitas-universitas luar negeri lah, udah bagus banget ini BINUS ya. Berarti nggak salah pilih dong, pilih universitas paling top ya. Nggak salah milih lah, gila kali. Bagus deh kalau gitu. Terus Kak, nih kayak boleh nggak sih Kak share sedikit gitu selama Kakak di HI gitu, ngapain aja gitu kuliahnya?
Apakah kayak cerita orang-orang Iya yang gitu, hidupnya atau cuma ketemu jurnal, hidupnya cuma ketemu esai? paper gitu kan, kalau Emangnya anak orang bener bilang. tuh Kak? Ayo Kak, spill lah kita. Nah, ini aku balik tanya, ini mau jawaban yang jujur apa yang mau dimanis-manisin? Gimik dulu dong, gimik dulu dikit. Dua-duanya Gimik sih dulu. boleh sih Kak. Gimik dulu. Gimik dulu. Oke, boleh. Jadi, kehidupan di HI itu sungguh menyenangkan. Asik. Wow. Ya, kalau ngomongin Wow. menyenangkan, beneran menyenangkan sih. Gimana ya? Kuliah di HI itu kan sebenarnya kalau di pandangan orang tuh paling mikirnya kayak apa? Oh, kita tuh jadi belajar tentang budaya negara lain gitu. Kita belajar caranya interaksi dengan negara lain, tapi ternyata tuh nggak segampang itu sih sebenarnya. Kayak bener-bener itu tuh, aduh, kalau mau bilang jawaban orang naif sih bukan ya, cuman tuh kayak paham gak sih, kayak lugu gitu loh. Ntar begitu kalau di BINUS kan kita ikutnya OTP, terus academic orientation. Academic orientation tuh itu baru bener-bener kerasa, wah, kayak ini feeling HI yang sesungguhnya. Paper, lalu kita harus baca jurnal, habis itu kita mikirnya, wah, kita belajar caranya berinteraksi sama negara lain. Tapi berinteraksi sama negara lain itu gimana sih caranya? Ada foreign policy, nanti kita ada simulasi-simulasi kayak MUN. Maksudnya tuh ternyata tuh caranya tuh nggak sesimpel yang ada di gitu loh, kayak cuma garis gini doang. Sebenarnya tuh nggak ribet, cuman ya tetap gokil sih kuliah HI sih menurutku. Seru ya Kak. Jadi wah, anak-anak yang baru mau masuk bingung nih semuanya nih. Aduh, foreign policy apa? MUN apa? Aku tidak tahu. Aku taunya sastra Inggris. Aduh, gimana ini? Jadi guys, kesimpulannya adalah pinter Inggris doang nggak cukup buat masuk HI. Betul sekali. Lu pinter-pinter Inggris, udah jadi diplomat S2, taunya ditempatin di Nigeria, mau ngomong apa? Benar sekali Mizan, benar. Realistis sekali Mizan ini. Bener kan kayak gitu nyatanya. Kayak nggak semua tuh bakal seindah itu, nggak semua seindah harapan lu. Tiba-tiba berharap, wah gue pengen banget ditempatin di Inggris, di Amerika, di Kanada. Iya, guys. Tidak gitu coy. Coy. Negara gitu. Kan banyak, jadi ya kalian siap-siap aja gitu. Nah, bener banget tuh. Gak bisa dipandang sebelah mata ya, berarti negara-negara kecil juga ya Kak ya? Kalau di HI. Oh, nggak bisa. Kita bener-bener, kalau menurutku contoh yang lebih real tuh kalau pernah perhatiin ya, kayak lomba MUN tuh, kalian pernah nggak sih dengar negara yang tuh sebenarnya tuh belum pernah dengar gitu, tapi ternyata ada gitu. Kayak jujur aku baru tahu ada negara namanya Burkina Faso gitu. Kayak nama Indomie. Parah banget sih. Sorry, maaf pemerintah Burkina Faso, tapi maksud saya Faso, Indomie kan bagus. Oh iya, Faso. Emang MUN itu apa sih Kak? MUN tuh Model United Nations gitu. Jadi kasarnya ngomong tuh kayak role play gitu, dimana kamu jadi delegasi suatu negara gitu, lalu membahas tentang suatu isu atau suatu topik gitu dalam persidangan UN. Oh, jadi ceritanya kayak semacam jadi pemerintahnya mereka gitu ya Kak? Iya, kayak dulu kalau kita pas hobinya main masak-masakan gitu kan, kayak role playing gitu. Sebenarnya konsepnya sama, role playing, cuma ini benar-benar butuh menurutku tingkat intelijensi yang lumayan tinggi ya. Tetap kayak harus dasarnya otaknya juga harus encer dulu gitu. Berarti gitu. MUN tuh istilahnya kayak Kidzania-nya anak HI lah ya. Kita belajar nyata banget tuh di situ. Bisa. Gue baru denger sih, tapi ya. Tapi bisa, masuk akal, Mizan, masuk akal. Masuk akal kan? Masuk akal. Kayak kita menjadi delegasi kayak gitu, kayak yang kalian udah masuk ke HI, tiba-tiba mimpinya berubah. Aku tidak ingin jadi diplomat, taunya berat harus S2. Oh, tuh mungkin bisa ngerasain dulu di MUN kan tuh. Gimana beratnya jadi diplomat, atau mungkin kalian suka gitu kan, bisa cobain dulu. Nah Kak, berarti kan tadi ada MUN, terus ada paper juga. Kalau MUN kan berarti kita perlu public speaking gitu kan ya?
writing juga harus bagus. Kayak sepenting apa sih Kak public speaking sama writing kalau buat jurusan HI sendiri gitu? Oh, sebenarnya kalau buat jurusan HI ya, ini personally ya, menurut aku ya, dua-duanya tuh penting banget sebenarnya tuh. Aku jujur kalau dibilang condong salah satu juga nggak bisa. Cuman realitanya kalau besok kita ngadepin HI itu yang kita temuin keseharian tuh lebih banyak writingnya sih sebenarnya menurutku ya. Karena kita kalau dikasih tugas sama dosen tuh kan rata-rata suruh buat summary dari paper atau kita bikin review paper, reflection paper, lalu kita pokoknya semuanya ujung-ujungnya ada paper-paperannya lah. Dan itu tuh bener-bener apa ya, writingnya itu sih. Kalau misalnya kita ngomongin tentang speaking itu sebenarnya gak kalah penting kayak tadi aku udah ngomong di awal. Cuman itu tuh bakal berkembang seiring waktu ketika kita tuh juga mulai dari hal-hal yang lebih sederhana aja. Kelas tuh ditanya sama dosennya gitu. Terus kalau misalnya ditanyain pendapatnya, kita ngasih pendapat kita gitu. Itu tuh kalau masalah speaking tuh lebih ke masalah jam terbang sih ya kalau menurutku. Tapi itu memang penting banget gitu. Nah, ini dia nih yang harus diperhatiin buat kalian yang mau masuk ke HI. Tapi kan banyak yang mikir kayak, duh gue pengen masuk ke HI, gue pengen masuk ilmu komunikasi, tapi gue public speakingnya jelek, gue nggak jago writing, gue nggak bisa nulis. Kalian tuh masuk sini itu bukan karena kalian udah bisa, tapi belajar buat bisa. Bener gak Kak Veron? Mizan 2021. Kasih quotes, kasih strip Mizan 2021. Udah keren banget. Ampun. Itu nyiapin punchline setengah jam tuh. Kalah lo sama gue 45 menit gue nyiapin punchline. Jadi ternyata dua-duanya perlu juga nih ya di HI. Jadi bukan writing juga, tapi ingat ya guys, public speaking juga harus perlu. Nah itu dia. Kayaknya kalau sekarang sih di 2021 ini, kayaknya public speaking tuh nggak cuma di jurusan HI deh kalau menurut gue. Bener gak sih? Kayak semua jurusan tuh harus bisa gak sih? Jadi kemampuan dasar nggak menurut kalian? Yoi sih. Itu tetap kita bakal berinteraksi ya. Maksudnya tuh bahkan misalnya IT gitu kan mungkin kita bayanginnya apa ya, mereka cuma di depan komputer mungkin terus mereka ngerjain apa gitu, padahal kan mereka sebenarnya tuh tipe-tipe orang yang dicari-cari sama klien, dicari-cari sama perusahaan lah. Kalau dasarnya mereka nggak punya public speaking apa ya, ibaratnya tuh bahaya gitu loh. Tapi di lain kita jurusannya yang apa ya, FISIP gini, kalau di BINUS humaniora itu ya kita memang harus poin plus banget, harus lebih unggul lagi public speakingnya. Jangan yang biasa-biasa aja, masa jadi orang mau yang biasa-biasa aja, ya nggak? Harus melebihi ya Kak. Tapi enaknya nih, kalau di HI BINUS nih, kalian tuh bakal dapat banyak pelatihan, mulai dari pelatihan writing, nanti ada kelas-kelas webinarnya, lalu pelatihan public speaking, banyak kan Kak di HI BINUS Kak? Iya, bahkan nih Jan ya, kan kita dapat itu kan matkul untuk belajar writing gitu kan. Nah benar itu, benar. Saya masih merasakannya, masih beban di hati. Tidak apa-apa, namanya juga belajar kan. Semuanya harus bertahap, begitu harus sabar. Gokil. Benar sih. Kalian mata kuliah apa sih yang belajar writing itu? Academic writing. Oh alah, dapat sih soalnya academic writing. Setauku ya di semester 1 ya artinya kalian dapatnya ya. Iya, ya, betul. Semester 1. Seru kok Kak belajarnya, jadi kita jadi lebih mengerti gimana SOP penulisan paper yang benar gitu-gitu. Nah, jadi benar banget. Buat kalian nih yang takut, aduh gimana ya writing gue nggak bisa, gue nggak jago. Kalau masuk BINUS diajarin, ya kan? Nah, bener itu. Lo nggak bisa nulis keluar dari BINUS tuh, buset. Jadi rintik seduh. Bisa bikin tulisan, buku-buku. Jadi PD baik, parah. PD baik kalah dong. Kalah dong, gila. Kalah sama anak BINUS. Bercanda, Pak PD, bercanda. Gokil loh, Pak PD, nggak sembarangan dah lo, Dan. Nanti kita undang berarti kalau gokil. Kan HI BINUS selalu ngundang yang gokil-gokil. Iya, iya. Betul, nggak boleh kalah gokil ya nggak? Harus jadi yang terdepan. Nah kan kayaknya tuh seru banget nih
dari cerita Kak Veron nih, pas masuk HI, beneran seru atau emang diseru-seruin aja gitu Kak? Kayak Kakak pernah gak sih gitu ngerasa kayak, duh kayaknya gue salah jurusan nih deh. Aduh kok gini ya? Aduh gue gak kuat gitu. Kayak pernah gak Kak ngerasa kayak gitu? Feeling semester 1, semester 2. Soalnya dari tadi Kak Veron kayak seru banget. Ini pura-pura atau emang beneran seru nih? Gimik podcast kali ini, gimik podcast doang nggak? Waduh. Kalau misalkan jangan bocor-bocorin dong gimiknya dong. Loh, enggak gini Kak, kalau emang misalkan pernah, kan siapa tahu ada tips and trick buat yang pendengar gitu kan. Gimana gitu cara ngatasin kalau ada rasa-rasa kayak gitu muncul gitu gimana. Nah, selalu ada kan tuh kayak gue juga pas kayak gitu ada rasa kan tuh. Duh kayak gue salah jurusan. Aduh, tapi udah bayar, tambah pusing itu. Kalau pengen ganti jurusan, bayar lagi. Ah, udahlah, jalanin aja dulu. Pernah nggak? Gimana Kak? Gitu? Kalau dari Kakak? Kalau aku sendiri ya, jujurnya, aku tuh sangat merasa bersyukur soalnya aku nggak ngerasa salah jurusan. Bener-bener aku ngerasa memang ya dari awal aku tes minat bakat yang tadi aku ceritain di awal gitu, terus akhirnya beneran masuk HI itu kayak ya agak beda dari ekspektasi, tapi sambil jalan tuh otakku juga ternyata guna ya di sini, gak yang nganggur gitu, cuma kayak di nasi padang ternyata gak, kayak bener-bener nyaman sih ya. Kalau kalau semester awal tuh memang bener-bener yang bikin kelihatan sih menurutku, soalnya kalau semester awal kan rajin ya, meskipun aku 4 tuh aku bisa ngerasain dulu aku kalau semester 1 tuh ya aku nggak pernah telat berangkat kelas, nggak pernah pakai absen. Nanti aku tunjukin aja screenshot Bimaiku nggak ada absen. Oh, wow. Wah, bisa dibangga-banggain banget ya kayak gitu ya. Bisa tapi nggak salah sih kalau kayak gitu semua sih. Ini pasti. Soalnya ya kalau menurut riset nih ya, 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Menurut riset dari penelitian dari Indonesia Career Center pada tahun 2017. Jadi wajar dong kalau kita kayak gitu. Wajar sih sebenarnya. Nggak tahu sih Zan, nggak bisa bilang wajar apa gitulah. Tapi tetap nggak boleh gitu dong, Jan. Masa kalau kalau kita ngomongin tentang salah jurusan itu, jujur ya, aku nggak usah. Itu menurutku tuh ketidaktanggungjawaban orang sih. Maksudnya tuh ngomongin gimana ya? Kadang tuh memang orang tuh telat discover passionnya mereka gitu. Cuma menurutku kadang kalian tuh emang selama ini ngapain aja gitu kok sampai jurusan tuh masih bisa salah gitu. Dan oke, kalau misalnya akhirnya kita mutusin mau ganti jurusan sekali gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di situ gak cocok lagi, terus ganti jurusan lagi, itu kan malu ya, bukan malu-maluin sih, tapi kayak sebenarnya tuh kalian ngapain aja gitu loh selama ini, kan sayang banget. Nah, itu dia buat lu pada yang gonta-ganti namanya bukan jurusan yang salah, lu yang salah, nggak ada tanggung jawabnya. Jadi orang dasar tuh udah mulai dewasa, udah mulai kuliah, udah nggak kayak SMA lagi dong, berarti udah ada beberapa struggle yang harus dihadapin kan tuh, tanggung jawab, apalagi buat lu pada yang pengen ngerantau tuh, udah jelas tanggung jawab nomor 1, bener Kak Veron? Cewek tuh juga nggak ganti-ganti gitu, Jan. Gak pernah. Cewek gue denger nih. Oh iya. Jangan dijelekin nama gue. Oh gitu ya. Hati-hati sama Mizan, ya nggak Kak? Nggak, tapi kan hitungannya kan kayak struggle Israel lah ya, apalagi buat perkuliahan kayak beda banget tugas-tugasnya kayak gitu kan tuh. Pasti banyak dong kesulitan. Kayak Kakak pernah ngerasain gak sih menurut Kakak Veron tuh apa sih kesulitan yang dialami dalam menjalani perkuliahan di HI nih, di HI Binus? Terus tipsnya itu gimana buat nanganinnya tuh Kak kira-kira? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, struggle aja lebih ke self-related sih. Karena aku orangnya tuh sebenarnya sih enggak ya. Aku orangnya tuh agak suka menunda-nunda kan. Terus itu dampaknya ternyata luar biasa sih dari Maksudnya kalau aku ngeliat nilaiku tuh, waduh, coba kalau aku nggak ngulur-ngulur tugasnya, pasti nilaiku tuh bakal lebih oke gitu loh. Terus biasanya struggle-nya apalagi sih, selain ngumpulin semangat tuh paling pemahaman terhadap
paper-paper atau jurnal-jurnal yang internasional sih. Jadi bahasa Inggris. Paper-papernya ya. Kalau kalian gimana? Mas gak sih baca-baca paper Inggris-Inggris yang belibet itu? Sebisa mungkin paper yang dibaca Indonesia kalau ngerjain tugas. Tapi emang sulit masalahnya. Baca paper, baca jurnal itu tuh tidak seperti baca komik Dylan 1990. Iya, yang kayak habis itu langsung ngerti. Kadang tuh suka ada muncul kosakata yang emang jarang kita denger gitu di Inggris kayak ini apa ya? Perasaan gue Inggris oke-oke aja. Kalau pas baca paper kayak gue nggak tahu ini paper tentang apa. Mana udah dikopas semua papernya, ditranslate, abis itu salah lagi artinya. Makin tambah nggak ngerti. Itu tuh, the struggle is real tuh, parah tuh. Sumpah. Tapi gue pernah loh copy paste paper ke Google Translate. Terus salah. Saya sering. Ya, Kak Veron pernah nggak Kak kayak cerita-cerita lucu pas lagi di dalam HI gitu? Kayak apa sih? Tapi yang pasti ya, berhubung lagi disebut tuh, itu tips nomor 1, jangan pernah pakai Google Translate. Tolong banget, tolong. Tapi kadang kalau lagi mentok nih Kak ya, perlu gitu. Kadang aduh gitu kayak otak gue. Wah, bener banget tuh. Apalagi yang kayak malas banget nulis jurnal-jurnal, disuruh nulis summary bahasa Inggris. Kalian nulis bahasa Indonesia terus pakai Google Translate. Setidaknya modal beli Grammarly, tolong. Jangan polos-polosan begitu aja. Bahasa Inggris kamu nanti kemana-mana. Diperiksa loh sama dosen. Curhat kerja kelompok ya? Sebut siapa? Berani nggak? Wah, jangan disebut. Jangan dong. Kalau merek nggak boleh. Terlarang nih ini. Tapi gimana nih? Kayaknya ada nih dendam-dendam pengalaman kerja kelompok. Nih. Pengen banget spill nih kayaknya Kak Veron. Gak mungkin dong, udah 2 tahun di BINUS, gak ada dendam sama sekali di kerja kelompok. Gini sih, kalau kerja kelompok tuh, aku gak mau munafik. Ada besar dalam diriku, dimana dulu aku semester 1 dan semester 2 di IMI tuh masih jadi aktivis ya, jadi mungkin belum sesibuk pengurus kan. Nah, aku tuh ngerasain nih, aku kalau ada tugas, ku cicil, ku kerjain gitu, aku online-nya, ayo kerjain, tak bantuin, gini. Terus pasti ada kan 1 atau 2 oknum itu loh yang mereka tuh kalau disuruh ngerjain apa gak dikerjain yang gak niat. Terus, aduh itu, wah ampun. Udah sampai deadline akhir, yang lain udah pengen ngumpul, dia baru ngumpul setengah jam sebelumnya. Tolong yang kayak gitu sadar diri, jangan menyusahkan orang lain. Kita sih nggak mau nyebut ya, cuman aku pernah sih gini. Jadi itu UAS semester 1 mata kuliah Foundation in Social Science 1 ya, aku ingat banget UAS. Disuruh bikin paper banyak loh, papernya seingatku tuh cuman antara 1.500 sampai 2.500 word. Seingatku ya. Itu sedikit atau banyak tuh kalau di HI itu? Normal. Di HI 2.000 word gimana tuh? Normal 2.000 ya harus dibiasakan sih kayaknya. Normal ya. Aduh. Kalau pas awal masuk emang agak oh my god nulis apa, cuman sekarang kayak oh iya cuman 2.000 gitu. Tapi kalian ngerasain gak sih kayak misalnya kalian tuh kalau paper yang misalnya 2.500 baru 1.500 sampai 1.700 tuh udah ngep-ngepan, udah aduh mau nulis apa lagi, udah keringet dingin, udah mules. Iya pernah banget. Padahal kayak mikirnya kayak 300 kata lagi, tapi di otak tuh bener-bener nggak tahu mau ngomong apa, kayak kosong, otaknya kosong. Wah. Iya kan? Kalau ini sih kemampuan gue nih, buang-buang kata, banyakin bacot. Wah itu udah jago banget tuh gue tuh kayak gitu. Jadi untuk hal-hal kayak gini, aku nggak bisa relate. Aku jago banget buang-buang kata guys. Sombong. Wah, buat UTS aja disuruh 500 kata, gue kumpulin 900. Kurang apa? Oke, Mizan lain kali aku UAS bareng kamu ya.
Waduh, ntar ciri-ciri cuma nih. nerima slip nih, gue lihat-lihat cuma nerima slip. Biasanya ada yang begitu tuh. Ada yang kalau presentasi bantuin bikin PPT, tidak. Tinggal terima jadi doang pas lagi presentasi dengan alasan gak apa-apa, gue jago ngomong kok. Aduh, kita tidak butuh kalian. Bener gak tuh, Kak Veron? No. Kalau aku sih, sorry ya, produser ini, kalau aku sih mending ku tarikin duit. Gitu ya. Sambil menyelam minum air. Iyo, Bagus, otaknya bisnis Tuannya dari loh. sekarang. Mantap banget. Bisa jadi solusi sih itu kan. Bisa sih, tapi kalau soal di tweet kayak gitu, ingat, kalau di BINUS tidak boleh curang, tidak boleh Iya. menjoki. Hukumannya apa, Kak? Kalau curang, Kak? Kasih tahu. Kalau curang pasti di DO. Itu dia, Kan menjunjung aku tadi tinggi aku tadi kejujuran. kalau misalnya aku punya opsinya, tapi kan aku nggak punya opsinya karena aku nggak mau di DO gitu. Oh, karena Iya. nggak mau spill, karena takut di DO. Oh enggak, bukan. Oh, Emang enggak. nggak pernah, emang Oh, emang nggak pernah. Emang nggak Sama pernah. kita, Kak. Sama. Paham. Percaya banget tuh. Ini Percaya banget tuh mukanya. Si Hati-hati. percaya. hati-hati ya guys. Nanti kepleset Oh, loh. Aduh. Kepleset. Langsung. Bubar Next urusannya. dah. Takut gue nih. Serem. Terus Gimana? kalau misalkan kan kita HI itu kan belajarnya kayak tentang foreign policy gitu-gitu ya Kak. Ada nggak sih kayak tips and trick gitu? Kalau misalkan udah lulus tuh kita harus ngapain gitu? Kayak Benar tuh. harus Cari ngelanjutin. kerja dong. Masa mau nganggur 3 Oke, tahun? ganti berarti Iya. pertanyaannya ya gini nih. Ganti yuk. Kak Veron sekarang semester berapa? Aku sekarang semester 4. 4. Kalau di HI Binus itu magang semester berapa? Kalau angkatan 2023 atau biasanya umumnya angkatan 19 ya, itu tuh semester 6 sama 7. Sorry, putus-putus, Kak. Oh, putus-putus ya. Oke. Kayak hubunganku sama dia. Oke. Aduh. Sama lagi ya. IRM butuh Balik tempat curhat. lagi. Boleh ke saya, Kak? Aduh, Curhat berat. ke saya juga nggak apa-apa sih, Kak. Saya Oh. on terus kok. Gitu ya. Nanti kalau jam 12 malam nggak dibales ya, nanti kita lihat aja kali ya. Tolong, Telepon dia langsung bukan aja, call nanti center. diangkat. Tolong, dia bukan Oh. call center. Nanti diangkat langsung. Oh iya. Buat Kak Veron apa sih yang enggak? Ampun. Mentang-mentang baru seminggu lalu nih. Bisa. Iya. Mama personal. Bisa. Nggak boleh. Gimana nih, Kak? Kira-kira kalau di HI itu, kalau udah lulus tuh jadi apa sih? Orang-orang kan pada taunya jadi diplomat, jadi duta besar. Anda pikir mudah? Jadi diplomat, jadi duta besar. Kasih tahu, Kak, kalau lulus di HI itu jadi apa sih? Gini loh, masalahnya gini, Jan. Jangan patahin semangat mereka yang beneran mau jadi Diplomat, diplomat. iya, Oh minder. iya, benar. Tetap bisa. Cuma nanti kalau ternyata udah masuk HI, kamu ternyata ngerasa gue bisa jadi diplomat gitu ya, jangan kaget. Cuman ya jangan patah semangat aja sih. Soalnya HI itu justru tuh enaknya HI itu karena kalian tuh bisa masuk ke banyak line of professional work sih menurutku ya, karena kamu tuh bisa kerja di kantor media-media besar gitu kayak BBC, CNN, dan yang setara-setara Reuters, lalu juga mungkin yang mungkin ada beberapa yang enggak, tapi kamu kerja di konsultan HRD pun bisa gitu loh. Kamu jadi bagian dari human resource ya, mirip gitulah, human resource development, lalu juga biasanya kerja di NGO gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau ngomongin kerjaan, anak HI itu bisa masuk mana-mana cuy. Karena yang dipakai itu bukan ilmu mentahnya, maksudnya kayak besok gak mungkin kalian pas bener-bener kerja itu kayak ditanya relasinya Amerika sama Cina kalau dilihat dari neo-Marxism atau dilihat dari liberalisme kayak gimana gitu kan, gak kayak gitu ya caranya ya. HRD-nya iseng banget kalau nanya kayak gitu tuh, HRD-nya. Iseng banget sih. Gak jadi masuk Gila sih, situ gue gue sih nggak kalau mau HRD sih. itu. Terus ya, Pak saya Gua langsung, undur diri. Saya undur Tam- diri. Gitu kan. Nah, Ya, nggak bisa pamit. sih gue coy. Nah,
sebenarnya yang dipakai itu lebih ke itu sih, kayak skill-skill basicnya HI itu gimana sih caranya berdiplomasi. Karena diplomasi itu kan nggak cuma sebenarnya tuh di segala aspek kehidupan. Tapi karena kita anak HI, kita untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan berbagai cara diplomasi. Kalau kalian udah belajar dikit kan ada konsepnya kayak soft power gitu kan. Iya, betul. Misalnya dulu aku sempet nyoba ikut lomba nih, lomba research paper bahasnya tentang kayak soft powernya Korea Selatan nih, terutama dalam penanganan COVID di sana, di Korea Selatannya itu. Dan apa ya, tokoh-tokoh seperti BTS atau misalnya tokoh-tokoh Korea-Korea gitu tuh, mereka dengan gelar virtual concert lalu mengadakan campaign-campaign stay at home, itu tuh kayak bener-bener ngebantu banget gitu loh. Apa ya, dalam Indonesia dan negara-negara lain seperti ya tadi Korea Selatan itu, lalu juga negara-negara ASEAN lain, mungkin kan fansnya mereka di mana-mana tuh. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin penanganan COVID-nya lebih mudah karena mereka dengerin idol mereka. Nah, sama konsepnya dengan soft power di berbagai aspek kehidupan yang lain itu, ya kita tuh apa ya, kayak ngebujuk orang itu dengan hal-hal yang kira-kira orang tuh bakal suka gitu loh. Misalnya Sanda suka apa nih? Mau aku bujuk, misalnya aku mau ngajak Sanda jalan nih, misalnya berdua gitu. Boleh kan, nanti kontekan aja. Aku boleh ikut nggak? Aku ikut ya. Nanti kontekan ya, boleh aja. Deh, boleh. Tapi jangan mengganggu gue gitu lah. maaf. Nah, misalnya aku tahu Sanda nih misalnya suka makan apa? Nasi Padang gitu kan misalnya. Ya aku bujuknya boleh, kita makan ke pagi sore gitu. Gimana sih? Boleh Kak, boleh. Boleh ya. Sanda rendang yuk gitu ngajaknya. Hari Minggu jam 8 malam aku jemput bisa kali ya. Boleh Kak. Boleh. Tolong ya. Nanti izin aja ke Mama. Kak Veron ini nih masih di Jogja ya. Oh iya. Rela terbang ya. Oh. Mana ini podcast lagi kan ya lu. Iya. Ya. Aduh. Kan nanti di belakang aja kalau masalah itu nggak iya. bisa gitu. Ya gitu, jadi konsepnya soft saya power jadi kayak nyamuk ya. Ampun. Ya, konsepnya soft power tuh ya kurang lebih kayak gitu ya. Masa sebagai gambaran kecil, lagi-lagi aku bukan orang yang pinter-pinter gimana. Nah, jadi kayak masuk HI itu apa ya, yang kita petik-petik tuh intisarinya aja sih. Jadi bukan ditelan mentah-mentah gitu. Berarti luas banget ya kalau HI kayak gitu ya. Ada soft power yang bisa ngebujuk orang. Ini nih kayak jadi basic skill yang sedikit orang punyai jadi kelebihan tersendiri buat kita ya Kak. Berarti Kak kalau masuk HI Yo, betul. Keren banget kan bahasa lu, tumben lu, bener lu. Emang aslinya begini. Tolong ya, jangan direndah-rendahkan. Alah. Kak, aku mau nanya nih, agak ke belakang sedikit ya. Kalau misalkan tadi kalau habis lulus kan kita nggak harus jadi diploma, kita bisa kerja di BBC ini dan masih banyak lagi lah, NGO. Terus kalau misalkan magang nih, kalau untuk magang gitu, apakah kita harus magang di kayak semacam kementerian, terus yang berbau-bau dengan negara, atau kita bisa magang di mana aja kalau sebagai anak HI itu? Kalau ngomongin realistisnya, nggak ada yang bisa ngelarang sih kita mau magang di mana ya. Ya nggak sih? Ya kan? Cuman orang tuh kalau bayangin, terutama aku dengar dari teman-temanku gitu ya, mereka tentunya mau magang di Kemenlu, lalu juga ada yang mau di mungkin DPR atau apa, lalu juga pokoknya kementerian tuh banyak sih, karena orang ngincernya tuh kan kayak perintah gitu, karena itu yang mereka anggap bakal ada koneksinya dengan hubungan internasional. Realitanya tuh ya kita bisa magang di mana aja, kayak contohnya kita kalau misalnya ada ketertarikan dengan jurnalisme gitu kan, otomatis kita ngincernya tuh di apa, perusahaan-perusahaan industri media gitu. Misalnya contoh simpelnya Net TV, kayak itu kan bagian dari media juga. Lalu juga misalnya CNN, Kompas gitu. Lalu juga kalau magang sih aku tuh ngelihat kakak-kakak tingkat, terus pengurus-pengurus Indi sebelumnya itu bahkan tuh magang tuh kayak di Zalora, kayak di Shopee gitu. Jadi tuh kalau lagi-lagi balik ke interest kalian aja gitu. Selama kalian berkuliah itu
aku pengen discover apa sih gitu. Dan kalian silakan coba kesempatan magang kalian 3+1 itu dengan ya itu merealisasi apa yang pengen kalian discover gitu. Jadi emang bener-bener luas ya Jan ya. Iya benar. Ya. Kayak gue misalkan gue lulus dari ini, gue pengen magang, gue pengen kerja tiba-tiba jadi barberman atau barbershop kayak gitu bisa. Orang bisa, luas nggak ada batasan luas, kan? Bener sih, nggak salah sih. Cuman ya oh iya, tapi menyia-nyiakan banget gak sih soalnya kalau di BINUS ini nih relasinya jelas-jelas bagus. Kayak bentar, orang tuh sekarang gue tanya lu tuh nih ya besok nih ya kalau sampai onsite nih lu berangkat Kijang, emang di sana lu pangkas rambut orang? Kagak kan? Sebenarnya kagak ada kan? Benernya juga iya enggak. Mizan mulai tidak realistis Bung. Iya, ini aneh. Belajar datang bawa buku ngerjain paper gitu, ujung-ujungnya kelar bawa kayak gunting gitu kan itu guntingin rambut orang. Siapa tahu kan jadi side jobs Kak. Iya. Lagi break gitu kan, Zan potong rambut ya. Oh, oke, siap-siap gitu kan, Zan sambil bawa gunting. Nah iya tuh, siapa tahu ada dosen yang minta Zan di skin ya sebelahnya. Oke Pak, kan bisa, nggak ada yang tahu kan itu, nggak menutup kemungkinan. Cuma kalau di BINUS nih kan kayak mulai dari relasi pekerjaan terus kayak udah terpercaya juga kan lulusan-lulusannya, alumni-alumninya juga pada bagus semua dong, jelas Kak. Alumninya sama sekali coy, keren-keren semua sih. Itu mereka aku kan sering dengar mereka tuh kayak kadang kalau di HIMHI gitu, mereka tuh kadang bawain materi ke kita gitu pas latihan kepemimpinan, atau mereka tuh bahkan sekedar sharing gitu sama kita pengalaman mereka saat kuliah, lalu lanjut pengalaman mereka magang, lalu juga pengalaman mereka bekerja gitu. Mereka tuh nggak pernah berhenti sharing sih, alumninya udah keren, mau berbagi, ganteng-ganteng, cantik. Besok kalau beneran masuk HI BINUS, masuknya ke HIMHI juga ya nggak? Tuh guys. Tentu apalagi saja dong. Yang mau memperluas relasi dan ngasah skill. Boleh lah ya. Iya. Kayak banyak banget gak sih? Kita aja baru berapa bulan sih ini di HIMHI dan gue udah ngerasa, wow, it's so amazing. Ya, kan banyak banget yang aku pelajari. Jadi ngisi podcast kan? Biasanya bukan bener. Sekarang jadi ngisi podcast kan? Gak ada yang tahu besok apain kan tuh. Siapa tahu besok udah jadi brand ambassador BINUS, nobody knows. Waduh. Mizan juga sih. Aku saranin ya, jangan tinggi-tinggi. Kok gitu? Anda gak boleh. Gak apa-apa sih Jan. Kalau jatuh gue siap nangkep kok. Enggak. Aduh, cewek gue nangkep. Jangan sampai denger, nggak boleh denger podcast. Maaf ceweknya Mizan. Mohon maaf. Konteksnya tapi bercanda. Kalian jangan lupa loh di BINUS cuma ada HIMHI loh. Tadi kan kita udah ngomongin nih skill public speaking, lalu skill writing, itu tuh semua didapetin juga dari BSO-BSO-nya HIMHI. Kayak misalnya FPCI itu. Kalian kalau mau belajar tentang foreign policy, terus kalian mau belajar tentang writing, itu tuh kalian bisa ikut FPCI. Kalau enggak, IRB News gitu. Itu BSO itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu Kak? Kalau boleh tahu. Oh iya, jadi BSO itu bukan gitu. Kalau aduh susah nih jelasinnya, emosi dikit. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. BSO itu sebenarnya kayak ibaratnya organisasi mini gitu, atau bisa dibilang juga community yang berada di bawah naungan HIMHI itu sendiri gitu. Dan dia biasanya ada spesialisasinya. Kayak tadi aku jelasin dikit, FPCI itu kan mereka fokusnya kepada foreign policy. Itu tuh kalian bisa mengasah skill writing dan kayak reading kalian juga sih. Maksudnya tuh kayak kalian kan harus menyerap informasi dari berbagai sumber. Juga kalian harus mengutarakan itu dalam bentuk paper dan sebagainya. Itu FPCI tempat kalian. Lalu kalau misalnya kalian tertarik dengan MUN, lalu terus atau sekedar mau ningkatin kemampuan public speaking-nya gitu. Kalian nanti ikut BINUS International Relations Dialectic Society atau BIRDS gitu. Mereka lombanya mah udah sampai kemana-mana. Dan terakhir, ada IRB News. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan nyoba-nyoba jadi bagian dari media gitulah ya kasarnya gitu, ambil sisi-sisi jurnalistik, itu kalian gabungnya sama IRB News gitu.
gitu. Berarti di BINUS itu kayak dari satu jurusan tuh organisasinya itu bukan cuma kayak himpunan doang Kak ya. Berarti banyak banget ya kalau di Banyak. BINUS ya. Banyak Jadi banget. buat kalian yang takut jenuh karena HI bisa tuh sambil nge-HI sambil HI loh. sambil belajar HI, ikut-ikut organisasi tuh kayak contohnya tadi bisa jurnalistik gitu-gitu kan. Tunggu Ya. apa lagi sih? Yuk masuk BINUS. Kurang apa Jadi sih BINUS kan? promosi kita promosi. Udah nggak apa-apa, kita dikit lagi jadi brand ambassador. Iya, nah betul tuh itu dia yang dicari tuh, akreditasi. Itu penting banget. Itu pasti dilihat kan? Sama HRD juga dilihat dong Kak, akreditasi. Iya dong, HRD tuh setauku ya, kalau aku dengar-dengar itu dari cerita-cerita berbagai HRD, mungkin ya beberapa di antara mereka itu tuh juga ngelihat akreditasi universitas sih. Tapi kita nggak tahu, mungkin next podcastnya kalian bisa ngundang HRD untuk mengklarifikasi. Who knows? Iya, boleh itu. Bisa sih. Makasih ya Kak sarannya. Makasih. Iya nih. Komisinya di belakang aja nggak apa-apa. Oh, jangan ke saya Kak kalau ngomong itu. Soal ini jangan ke saya. Produsernya ya langsung hanya ya. Mengikuti gitu kan ya. Maunya Ya, gimana? nanti kan komisinya buat ngajak kamu jalan, Chan. Sambilan traktir aku kan. Aku juga kan ditraktir kan. Zan nggak usah lah, Zan. Nggak usah. Biar beri gue waktu, Zan. Lu nggak kasihan sama gue, Zan. Oke. Lu nggak kasihan sama gue. Wah, kayaknya kita sudah mulai off topic nih, guys. Sangat berbahaya nih topik ini nih, guys ya. Lanjut. Back on track. Yo. Kan tadi kita udah ngomongin nih, Kak. Aku mau nanya nih, mau kepo dikit tentang Kak Veron nih. Kira-kira... Waduh. Akhirnya ada yang nge-stalk, Kak. Sekian banyak, tidak ada yang tertarik. Ini orang pertama setelah berapa tahun kalau boleh tahu? Jangan dong, jangan spill di sini. Oke, jadi kira-kira nih Kak, Kakak ini kan udah semester 4, terus magang semester 6. Udah ada kepikiran belum sih Kak mau magang di mana? Kalau magang ya kepikiran ya. Karena aku tuh kebetulan ngambil streamingnya di media. Aku tuh pengen nyoba di kantor-kantor industri-industri media gitu sih, kayak misalnya NN mungkin atau apa. Kalau instansi spesifiknya sih masih belum tahu ya, karena sekarang masih agak fokus di himpunan. Tapi sih kurang lebih pengen nyobanya sih di tempat-tempat media gitu. Kalau enggak, justru pengen nyoba di konsultan. Kenapa Kak? Sorry putus-putus. Konsultan apa Kak tadi? Konsultan human resource. Konsultan human resource. Pantes IRM gitu. Udah terarah banget nih kayaknya. Iya, dari sini udah dibentuk fondasinya. Tadi Kakak ngebahas tentang streaming. Gokil, siapa yang ngomong tuh? Fondasi gokil banget. Aku jadi kita jadi jalan kan Kak? Tadi Kakak ngebahas tentang streaming nih Kak. Emangnya di BINUS tuh streaming tuh apa sih? Terus iya, kalau aku dengar tuh katanya ada yang lain Kak. Ada free elective atau apakah itu Kak? Bisa dijelasin Kak ke mahasiswa calon nih, mahasiswa calon mahasiswa. Calon ya. Oke. Kita asumsiin mereka beneran calon ya. Kalau misalnya kalian mau masuk HI BINUS tuh nanti bakal ada streaming atau mungkin gampangnya itu kayak per fokus gitu. Kita mau fokus di bagian apa dari hubungan internasionalnya. Jadi itu ada security yang bahas tentang keamanan ya, baik dalam sisi tradisional maupun non-tradisional. Lalu juga ada global political economy, international political economy, sorry. Itu bahasnya lebih kepada aspek ekonomi ya, secara internasional. Lalu juga ada contemporary and new media gitu, dimana kita bahas isu-isu kontemporer yang lagi terkini banget, lagi relevan. Dan juga kita ngupas dari sisi media gitu, baik itu media yang old school, yang lama-lama gitu, maupun media-media yang baru kayak sekarang ini. Oh gitu. Jadi emang beneran tuh HI itu luas ya, nggak cuma bahas tentang negara ya Zan ya. Fokusnya berarti luas banget kayak. Fokusnya luas. Gue jadi tertarik banget ini buat belajar makin mendalami tentang HI kayak gini nih.
Apalagi yang bagian media-media. Siapa tahu abis ini kita masuk jadi TV kan, Zan? Kita punya... Bener banget. Kita bikin acara podcast sendiri kan ya. Nanti kita Di undang TV lagi kan? Kak Veron. Nah, Iya, bisa sih ini sih. Bisa dong. Boleh lah. Lagi pula kalau di BINUS tuh, kalian itu nggak terbatas banget sih kalau menurut aku ya. Karena sejauh ini pengalaman aku ngerasa kayak sistem pengajarannya kayak udah kayak di luar negeri banget lah, istilahnya udah profesional banget. Terus kayak bahkan gimana ya ngejelasinnya, bimbingan dari kakak tingkatnya, bimbingan ini itunya. Kalau kalian merasa aduh aku kurang ngerti nih di mata pelajaran ini, mereka punya kelas untuk kelas tambahan tersendiri. Bener kan Kak Veron kayak gitu kan Kak? Oh iya, benar. Nanti bakal dari HIMHI itu juga rencananya ya bakal nyediain kayak kelas-kelas tutor gitu buat teman-teman gitu. Jadi stay tune aja sih. Jadi ini intinya mah jangan, kalau masuk BINUS mah jangan takut senioritas gitu. Gak perlu khawatir ya. Gak perlu, gak ada Gak tuh perlu. tatar-tatar, gak ada. Kita mah semua welcome. Yoi, betul. Nggak Kita kan norak. merangkul Rangkul ya. Rangkul, Jalan bareng ya. juga bisa kan biasanya. Bisa. Udah. Udah, sorry. Saya mengiri. Maaf. Lagi PPKM Oh, saya nggak bisa Maaf, kemana-mana. maaf. Aku ya, masa aku ngerasa sebagai divisi internalnya gitu ya. Terus aku tuh ngerasa welcome banget gitu dengan teman-teman aktivis gitu, dan sebenarnya saking welcome-nya gitu, kalau misalnya Shanda butuh tutor pribadi atau butuh bimbingan lebih lanjut, nanti langsung via line aja kabarin, nggak masalah. Kak, makasih. Tapi kalau temen makan gimana Kak? Oh, kalau teman makan itu nanti asal jangan anggap aku sebagai pengurus aja ya nanti ya. Kak, aku juga mau dong Kak punya temen makan. Kan udah ada, Zan. Udah ada. Bilangin. PPKM, ingat PPKM. Oh iya, ingat dong harus selalu patuh protokol. Kita bantu pemerintah. Lanjutin juga dong proses vaksinasinya ya. Kan di HI nggak cuman sehari, masih ada 3 atau 4 tahun lagi. Waduh, visioner ya Waktu- Shanda nih. Waktu masih lama, nggak bisa sekarang, bisa nanti. Tolong siapapun bantu saya keluar dari sini. Tolong. Enak gak sih sama gue? Enak gak sih? Aduh, astaga Bener. Tuhan. Ayo fokus, lanjut Fokus. dulu gimana. Terus, Mizan? Gimana? Kalau dari aku kayaknya aku udah belajar banyak banget sih dari Kak Veron ini ya. Mulai dari yang tadi di awal ngebahas dari alasan dia milih, abis itu tips, kita juga dikasih beberapa tips loh untuk kayak bisa survive di HI sampai sampai kita lulus bisa Bocoran jadi gitu. apa. Iya. Buat Bocoran kalian itu yang kayak ngedengerin ini gimana? nih, pasti bakal beruntung banget sih buat Eh. dengerin ini. Karena bakal tahu banget HI BINUS gimana ya berarti. Iya dong, udah kayak cerita, udah siap lah, nggak ada tuh yang namanya kaget-kagetan lagi, karena kita udah kupas tuntas tadi di sini. Sampai kayak ada pelajaran apa aja, terus isinya kayak gimana, himpunannya kayak gimana, gitu kan. Terus kalau gitu, kita tutup aja kali ya, Zan ya? Wah, gimana kalau Kak Veron? Kayaknya Kak Veron nih mulutnya udah gatel nih. Ada yang pengen disampaikan nih kata-kata terakhir nih. Iya, Kak. Untuk Quotes. gimana? Biasanya Quotes atau kata-kata itu buat calon quotes-nya mahasiswa baru. bagus-bagus gitu, Kak. Nah, iya, Oh, kayak biasanya kalau pengen abis ini nih, abis webinar, abis ngasih materi, ngasih quotes keren tuh kemarin-kemarin. Aduh, jangan gitu, jadi malu aku. Tapi ya, yang pasti buat teman-teman yang dengerin, terutama ya harapannya orang-orang yang tertarik dengan HI dan sedang mempertimbangkan BINUS gitu sebagai salah satu destinasi untuk kalian menjejang perguruan tinggi. Hopefully apapun pilihan yang kalian buat itu bijak ya pada akhirnya. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau masuknya ke HI BINUS. Aja kalau Promosi ya, masih ada aja ya. Masuk terus. BINUS bisa lah komisi. Itu bisa di-blip kan itu tit kayak gitu kan. Iya, aman. Oke guys, jadi buat kalian yang nonton ini semua, jadi udah tahu kan BINUS itu kayak gimana, terus HI itu ngapain aja, terus tadi juga udah dikasih tahu streaming yang ada di HI, terus juga HI itu ternyata luas banget kan. Tidak cuma sekedar bahasa Inggris, tidak cuma jadi diplomat atau semacamnya, tapi bisa sampai ke wah, media juga bisa ternyata tadi kan. Iya. Kalian
lulus dari sini jadi kerja di Shopee, Tokopedia, MNC lainnya juga pada bisa di NGO. Keren banget deh Keren emang kalau banget, HI, apalagi di BINUS kan. Iya. Akreditasi A ya, akreditasi A. Akreditasi A. Nanti saya bikin kalau gue akreditasi BINUS A gitu kan. Tenang kalau yang gitu. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Kak Veron yang udah mau sharing sama kita dan sama penonton semua yang ada di sini. Sudah meluangkan waktunya, kami apresiasi banget loh Kak. Walaupun Kak kan super duper sibuk, terus ngeluangin waktu buat kayak gini kan. Orang sibuk Kakak ini kayak waktunya berharga banget loh buat kami. Iya, aku bangga sih bisa undang Kak Veron sih. Waduh. Surely. Apalagi bisa jalan sama Kak Veron. Hampir 1 jam dijilat, gimana perasaannya? Udah biasa, enggak kan? Tapi lagi-lagi waktu berharga ya. Aku juga makasih banget kalian udah merasa bisa mempercayai undang aku di sini buat kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, diskusi ringan lah ya. Kita sharing-sharingan aja, terbuka-terbukaan aja. Aku thank you banget sih dikasih kesempatan ini. Sukses juga buat studi kalian ya sama di himpunan. Oke, terima kasih. Berarti amin. Kalau kedepannya kita ada topik-topik menarik lagi nih dari Kak Veron, bisa dong Kak diundang lagi dong. Boleh banget, gak bakal nolak kok cuy, aman deh. Atau kalian pendengar Biliar ini ada punya ide-ide pengen ngundang siapa? Kalau pengen bisa dong nge-DM ke Instagram Himhi langsung bisa. Ya bisa dong, DM aja kayak Kak undang ini dong, topiknya ini gitu. Nah, boleh banget itu malah. Instagramnya apa Kak Veron sebutin? Instagramnya @himhibinus. Tuh, bisa dong langsung di-follow kalau pengen tahu-tahu juga tentang hubungan internasional BINUS, bisa langsung ke Himhi BINUS ya Kak. Yoi. Terus jangan lupa juga kalau kalian mau dengerin podcast kita, kalian bisa dengerin di Spotify dan juga di YouTube-nya Himhi BINUS. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau di YouTube. Don't forget to share juga ya. Oke, itu aja podcast hari ini. Gue Syanda undur diri dan juga gue Mizan undur diri dan Kak Veron. Dadah. Okay, see you in the next episode, guys.